This is the leadership. Kita itu memberikan inspirasi supaya orang itu mau melakukan yang dia itu nggak pernah pikir dia itu bisa. Ini menurut saya modal dari pemimpin itu melakukan transformasi ini. You have to inspire people supaya mereka itu sadar, oh ternyata saya bisa. Baik, selamat siang semuanya ya. Jadi seperti yang kita ketahui kan, kita ini melaksanakan proker kan untuk beberapa bulan ke depan kan. Jadi untuk kepanitiaannya secepatnya ini akan kita bentuk, oke? Dan untuk ketua ini ada nggak yang mau mengajukan diri, karena kan ketua ini yang paling vital dalam kepanitiaan. Nih, kamu ngomong sama tembok kayak ini kok malah diem semuanya. Kak, mau tanya dulu, kalau misalkan ketua panitia ini apa aja ya tupoksinya selama kepanitiaan? Ya gini ya Dit ya, kan ketua panitia ini kan bisa bilang vitalnya lah kepanitiaan. Jadi itu bisa apa ya, peran yang sangat bertanggung jawab di dalam apa sih namanya itu, mantau kinerja anggotanya gitu lah. Kayak dia tuh kayak apa sih, harus bisa membagi tupoksi tiap-tiap anggotanya. Kayak misalnya Nopal jadi PDD lah, Jahra jadi ngurus bannernya lah, gitu-gitulah pokoknya. Oh gitu, oke deh Kak. Ya gitu. Jadi gimana, mau jadi ketua? Kamu mau jadi ketua kan? Kak, Ya. saya mau ke WC. Oh ya, lanjut. Kak, saya mau tanya lagi dong. Berarti ketua panitia ini mengarahkan anggota doang ya, apa gimana? Ya betul, tugasnya ketua panitia itu cuma mengarahkan anggotanya dan harus memantau tugas-tugas anggotanya, gimana anggotanya itu bekerja, kayak gitu. Hasilnya berarti itu sesuai ekspektasi dari ketua panitia juga berarti? Ya gimana ya, sebenarnya nggak harus sesuai ekspektasi khusus dari ini panitia secara keseluruhan, tapi ketua juga punya apa ya, juga punya pendapat lah buat menentukan pencapaian ini dari acaranya. Saya mau Kak jadi ketua panitia event kita. Yaudah, dari kamu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, komunikasikan aja ke abang, chat aja abang ya. Karena komunikasi itu penting. Boleh Kak, boleh, aman. Oke. Nah. Jessica, izin masuk. Oh iya, masuk. Baik, pertemuan kita kali ini udah selesai ya. Semoga kalian bisa melanjutkan kegiatan kalian dengan hati-hati, dengan baik, dengan lancar. Ditutup. Makasih Kak. Kak. Jadi siapa yang jadi ketuanya? Jadi ketua ini orang ini. Hah? Kamu Adit? Iya dong. Emang kenapa? Kamu ngeraguin kinerja aku ya? Enggak sih. Ya udah sih ya. Kalau misalkan kamu emang nggak ragu. Kan aku cuma nanya. Kok kamu marah-marah? Oh. Kamu ya kerja yang benar ya nanti. Aman aja itu. Kok aku di bagian acara sih? Kan biasanya aku di bagian PDD. Kok main langsung dipilihin kayak gini sih? Bisa aja sih, boleh bos. Lah, kok tupoksi gue ada 2, yang lain 1. Sudahlah. Apaan aku masuk konsumsi begini? Aku nggak bisa konsumsi. Pantat, kenapa ini? Gak apa-apa lah, harusnya tanpa ketua. Harusnya aman aja sih. Halo, pada bisa ngumpul nggak ya? Ini ngebahas divisi nih yang habis ditentuin sama Adit.
Yaudah, ketemu di perpus ya. Oke. Sini Cai. Ya tinggal nunggu Nopal sama Danar ya. Iya, kenapa sih? Ini loh ngebahas divisi. Ya udah, tapi mereka mana? Tahu nih. Nah, Sorry guys, telat. dari mana? Ya adalah kegiatan lain. Kalian udah baca grup, kalian aman-aman aja sama divisi kalian. Aku sih ya aman-aman aja, tapi ya gitu, tiba-tiba gitu mendadak banget kupikir. Om kira aku lelaki apaan ngurus makanan kayak gitu. Aku juga gak terima lah. Masa aku tupoksinya 2, sedangkan yang lain 1? Gimana itu? Bisa keteteran dong aku nanti. Ya kan Pal, tiba-tiba masa di grup udah langsung dibagi divisinya apa, tupoksinya apa. Kan kita gak ada diskusi anggotanya ini, kita bisanya mau dari apa aja gitu loh. Iya emang betul, nggak paham aku sama ketuanya ini. Aduh. Rasa batinku takkan pernah. Rasa batinku takkan pernah siap. Sini turun di bawah. 3. Baik teman-teman semua, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri rapat kita pada hari ini. Seperti teman-teman tahu bahwasanya bulan depan itu kita bakal adain event. Dan untuk rapat pada hari ini kita akan membahas tema. Kak boleh nanya nggak? Ya silakan. Kan ini pembagian tupoksi bukannya harusnya dibahas ya? Kayak ada diskusi gitu. Kemarin soalnya kan tiba-tiba kamu langsung ngasih kita list ya. Itu gimana ya maksudnya? Izin tanya lagi kak, mana ini? Gesternya siapa sih? Fish, India, Perunggu, Dadam, The Monkey. Danar itu nanti dulu. Ini tuh ngebahas tupoksi. Rasa bat. Udah Danar. Diam Danar. Aku rasa sih kalian cukup handal ya dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Makanya aku pilih kalian di divisi itu. Gini, kalau boleh jujur, aku sebenarnya kurang paham cara nanganin perlengkapan. Aku nggak ada pengalaman sama sekali dalam bidang logistik. Sebenarnya ya aku nggak tahu prosesnya, tapi tiba-tiba udah dipilih. Aku juga, aku kan nggak pernah tuh megang acara. Aku kan biasa di PDD. Kamu juga tahu biasanya aku yang suka foto-foto buat banner dan lain-lain. Kok tiba-tiba aku di acara? Aku juga. Kenapa cuma bagianku yang 2 tupoksinya, yang lain 1? Gimana sih kamu ini? Tua ngawur. Sebenarnya sih bisa ditanyain aja ke kakak-kakaknya nanti. Kalau untuk kamu Zara, aku lihat sih kamu kan sudah terlalu sering ya ngambil divisi yang kamu suka itu. Aku rasa kamu perlu juga sih untuk belajar di divisi lain. Terus juga buat Noval, gimana ya Val? Setiap tupoksi itu kan punya bebannya masing-masing gitu. Mulai contohnya kayak divisi acara yang Zara punya, yaitu dia membuat rundown, terus juga menghubungi pembicara, menentukan MC gitu. Terus juga untuk logistik itu sebenarnya menyediakan barang aja, terus juga sound system, ruangan dan sebagainya. Kalau kamu kan PDD ya, dokumentasi doang, kayak cuman foto-foto aja gitu, desain banner segala macam. Itu pun menyesuaikan konsep juga sebenarnya yang bakal kita diskusikan nanti. Aku rasa aman lah kamu di divisi itu. Sudahlah. Terus juga Dana, aku masukin ke kamu di divisi ini karena emang kamu kemarin emang nggak hadir di rapat kemarin, makanya aku masukin. Ini nggak adil buat teman-teman yang lain. Loh, siapa suruh kamu nggak masuk kemarin? Bawa temanmu. Udahlah, kalian terima aja. Untuk pembagian PJ ini kan aku juga udah mikirin secara matang gitu, dan aku rasa kalian juga mampu buat ngambil divisi ini. Setiap tupoksi itu pasti ada bebannya juga, jadi kalian harus menerima gitu beban-beban yang bakal kalian terima. Iya adalah. Gimana lagi? Ada di berupa. Oke, saya rasa semuanya aman ya sama semua bagian-bagiannya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita bakal ngebahas tema untuk event kita di bulan depan. Dari divisi acara dulu deh. Apakah dari divisi acara ada mengajukan ide untuk event kita di bulan depan? Kalau dari pendapat aku, dari apa yang aku search, itu kayaknya aku mau ngangkat isu lingkungan deh. Lingkungan.
Dari teman-teman ada yang lain? Gimana kalau kesetaraan gender? Karena kan kita sebagai mahasiswa fisik itu harus memikirkan urgensi darurat-darurat yang terjadi dalam kesenjangan gender. Bisa. Gender lagi. Jadiin salah satu opsi aja ya. Yang lain? Kenapa Dana? Ada yang lain nggak? Ah, udah lewatin aja. Ya. Kalau dari aku ya, mungkin untuk divisi dari perwakilan aku cuma mau bilang untuk membentuk tema ini kita harus melihat urgensi yang paling dekat lah gitu istilahnya. Kayak Agama kan? ya yang tidak kontroversial pastinya. Nah, itu maksudku. Dengar, diam aja dengar. Maksudku itu. Ya, aturlah sama opsi-opsi tema kalian. Dan sebenarnya sih ya, untuk penanggung jawab sebenarnya sih acara sih sebenarnya yang nentuin tema kita buat event ini sebenarnya. Lah, kok gitu? Kok jadi langsung kita sih yang nentuin? Kan bisa didiskusin dulu, Dit. Ya, kupikir juga harusnya dari setiap divisi itu ada opsi masing-masing. Terus itu nanti kita bahas yang mana yang paling paling banyak vote-nya untuk disetujui menjadi tema itu. Dan bisa dikolaborasiin. Iya betul. Ya, aku nggak mau tahu pokoknya hasilnya itu harus sempurna dan harus jadi. Soalnya event kita itu bulan depan sebentar lagi dan kalian juga harus nentuin temanya. Oh ya, aku balik duluan ya, soalnya mau ngurus organisasi sebelah. Dadah. Lah, udah nih. Udah gitu aja. Lu si Adit ini mau cepat biar ada diskusi. Gimana sih? Yaudahlah, langsung aja kita bahas tema. Kalau dari aku sih yang kayak kemarin, tema lingkungan. Kita bisa lakuin bersih-bersih, kerja bakti malahan. Menurut aku itu udah oke sih untuk kita lakuin. Tapi menurut kalau lingkungan itu kayak terlalu umum, itu udah terlalu banyak dibahas. Kesetaraan gender itu nggak banyak yang aware dan harus lebih banyak yang sadar. Gini. Kalian lihat 2 daun ini. Dana. Tenang. Ya kalau aku sih setuju aja sih sama itu yang dikatakan. Iya kan? Sarah. Lebih mudah juga kan? Iya, benar, Kamu kan benar. tahu sendiri Adit gimana? Emang dia mau bantuin kita? Kan enggak. Ya pasti nanti ikutin acara ya. Lingkungan, kesetaraan gender. Nah, Shut up. Yaudah deh, kita lingkungan aja Oke, ya. oke, aku Berarti setuju deh. mulai malam ini kita udah ngerjain semua hal, oke? Ya, Sip. Oke. Oke. Setuju deh aku. Ada Adit nih. Halo, Bang. Gimana acara? Aman anggota? Acara, aman dong Bang, aman aja. Semua itu mereka tuh sudah paham lah sama sesuatu yang sudah aku jelaskan ke mereka. Konsepannya, temanya aman semua. Konsep tema aman, semuanya itu aman. Pokoknya Aman ya? Abang tinggal terima beres saja deh. Semuanya sudah saya sudah saya kendalikan semuanya Ada untuk kendala? komunikasi. Kendala kayak apa gitu nggak ada ya tantangan? Untuk kendala aman Bang, soalnya anggota-anggota yang saya pilih itu benar-benar dia emang jago-jago banget Bang. Jago ya, profesional Iya, berarti ya? profesional Fine banget. ya? Jadi ya Abang tinggal terima beresnya Oh aja. ya, profesional berarti ya? Udah Iya, ini tenang kan, aja, Bang. Berarti Apa? udah kayak IO gitu kan? Iya Mereka aman, semuanya ya? pokoknya sudah high level lah mereka High gitu level saya ya? pilih. Iya, Oke, benar. nice. Thank you. Aku Oke. lanjut lagi ya? Oke, siap Bang. Oke, lanjut aku. Oke. Semangat. Oke. Thank you Bang. Yuk. Oke, ketemu lagi. Mana ya nanti? Mana acara ini berantakan banget. Anggota juga pada marah-marah semua ke aku gara-gara nggak jelas ngasih tupoksi. Semoga aman aja deh itu mereka. Bismillah. Jadi di sini saya sudah bersama ketua panitia sedang meliput kegiatan acara kerja bakti bersama. Jadi gimana ketua panitia tanggapannya? Ya baik, jadi saya rasa kegiatan ini juga benar-benar cukup penting ya bagi anak-anak muda karena kita kan sendiri tahu bahwasannya lingkungan kita pada saat ini benar-benar kacau lah yang ada di Indonesia dan juga saya rasa kegiatan ini berjalan dengan mulus gitu karena menurut saya mulai dari persiapan dan juga anggotanya itu benar-benar gacor banget sumpah. Bang, Oh iya. nggak ngabarin datang? Biasa, cari-cari udara segar. Sini Bang, sini. Jadi ini Bang, acara yang kemarin saya sempat bilang. Jadi acara kita tuh tentang membersihkan lingkungan gitu. Pokoknya gacor deh Bang.
kegiatan kita segala macam. Terus juga bannernya, lihat nih bang, keren nggak editannya bang? Keren banget. Ini Iya. sangat minimalis dan warna merahnya sangat tegas ya. Iya bang. Lalu ya sangat keren sekali, minimalis, Gen Z banget. Tapi aku mau nanya itu siapa talentnya tuh? Oh itu namanya Rido bang. Oh, Rido. Iya Rido kemarin. Yang kebetulan kemarin itu yang baca doa biasa di event-event gede gitu. Iya kenal. Kalau nggak salah dia juga temanku waktu di pesantren. Ah, gitu. oh iya bang. Iya, Saya iya. baru tahu bang. Oh, Oh, teman iya. abang di pesantren juga. Iya. Oke. Hah, berjalan dengan lancar. Lancar. Dia aja cuma tahu nyuruh. Oh iya kan? Ih, aku sih ya kalau di Eko nanti aku mau bilang gimana adik sebenarnya. Iya, laporin aja nanti. Iya. Sangat bulan. Hitung. Yaudah ya kita balik ke kerja dulu. Sudah, balik aja sudah, teman. Jadi kita buka evaluasi acara kita hari ini, mulai dari apakah ada kendala. Kalau dari saya sih sejujurnya aman sih bang. Jadi kayak dari kendala itu benar-benar nggak ada. Jadi dari awal sampai kegiatan ini berakhir tuh benar-benar mulus semua lah. Pokoknya aman aja dari saya. Betul. Iya betul. Gimana para anggota? Ada kendala atau gimana? Kita mau ngomong kak? Sudah. Dari saya dulu ya bang. Jujur ketuanya dia cuma tahu nyuruh bang. Dia tidak ada kontribusinya sama sekali. Dia cuma mau tahu hasil. Itu sih kalau dari saya. Dari kamu? Ya. Ini? Izin masuk ya bang. Jadi kalau dari saya itu kurang lebih sama sih. Saya sebenarnya mungkin bisa paham, tapi kayak setelah disuruh udah gitu aja, nggak ada dibilang harus siapin apa lagi. Kayak kalau misalnya saya nanya, dibilang tanya aja ke kakak yang lain. Jadinya ya saya harus apa ya, nggak ada keterangannya gitu nah kak. Jadi saya clueless. Kamu? Baik ngomongnya aja lah. Banyak banget. Gimana Dit? Katanya fan-fan aja, oke-oke aja, aman-aman. Gimana? Sebenarnya cuman miskom aja sih bang sebenarnya dari Kang Bos. Nggak bisa kayak gitu, Kan sudah aku bilangin dari awal, komunikasi itu penting. Kalau ada apa-apa, chat aja di grup, nggak apa-apa. Aku ngomong kok, koordinasikan. Ingat Dit, yang pertama komunikasi itu penting. Yang kedua, jika acara berjalan lancar, yang dipuji apa? Ketua, malah ketua yang harus bertanggung jawab. Nggak bisa kamu diam-diam aja, kamu cuma nyuruh-nyuruh anggotamu aja. Yang ketiga, jika acara gagal, kamu pasti bakal menyalahkan anggotamu. Nggak bisa kamu asal menyalahkan aja. Untungnya aja ini acara berjalan lancar, jadi kamu yang dipuji-puji lah itu sama peserta lain. Hati-hati kamu ya. Yaudah berarti jangan diulangin lagi ya. Nanti Ya, kalau misalnya kamu jadi ketua panitia lagi ya, jangan diulangin lagi. Siap kak. Hati kamu deh. Oke. Udah. Sudah. Anda buat diam. Jadi kawan-kawan semua, aku selaku ketua panitia dari event ini, aku meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua ya. Kalau misalkan selama aku jadi ketua panitia, aku tuh cuman taunya nyuruh doang, aku tuh pengennya tuh hasilnya aja, nggak mau ada prosesnya segala macam. Dan juga ini juga kebetulan aku juga pertama kali jadi ketua panitia, jadinya belum ada pengalaman lah buat jadi ketua panitia. Dan ya sekali lagi aku minta maaf kepada kalian semua. Selama aku jadi ketua panitia, aku banyak miskomnya lah segala macam. Aku cuma nyuruh kalian dan sebagainya. Dan ya aku Yang betul emang banyak miskom. Udah ya, selesai ya. Iya bang. Intinya jangan, nggak usah lagi diulangin. Iya bang. Fine, gak apa-apa Dit. Kamu kan masih pertama kali, kita juga masih pertama kali, we're still rookie. Jadi
ya kita bisa belajar sama-sama lah ya. Terus ada pelajaran yang kita dapat. Udah berlalu juga Dit, nggak apa-apa. Yang penting acaranya lancar. Nanti next time kalau kamu jadi ketua, tolong komunikasinya lancar ya. Komunikasi itu penting. Demikian evaluasi kita hari ini kita selesaikan. Semoga untuk acara kedepannya tidak ada lagi kesalahan yang sama dan juga bisa tidak ada kesalahan sama sekali. Ya, kami tutup. Salam sejahtera. Jaya, jaya, jaya. Jadi pesan moral yang bisa kita dapatin dari drama yang sudah ditampilkan, yang pertama yaitu adalah pentingnya komunikasi, di mana komunikasi antara anggota dan pemimpin itu sangat penting. Dan yang kedua, memantau kinerja para anggota, yang dimana ini merupakan proses yang akan dikeluarkan di hasil akhirnya. Dan yang terakhir, ketua tidak hanya memberi arahan, namun ikut serta dalam proses diskusi untuk mencapai sebuah tujuan. Dah.